Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari tanggal 12 April 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Yesus Bapa kita sangat baik, kasihnya sempurna. Biar kita hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dekatlah bersama Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, jaminan hidup kekal, kita merasa aman, baik dunia ini aman, sampai kita masuk ke surga. Untuk biar tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nanti saya bahas. Putih pakaian itu bicara kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Ada di atas kepala kita, artinya tempatkan Roh Kudus di atas segala-galanya. Firman Allah kita taruh di hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya, haleluya, memimpinku. Amin, haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Di waktu imanku mulai lemah, amin, haleluya. Dan bila jalanku, haleluya, hampir sesat, amin, haleluya, hendak juru selamatku Tuhan Yesus. Tuhanku selalu pegang hidupku, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Di dalam Tuhan saja harapanku, amin, haleluya. Di tangannya hidupku penuh damai sejahtera, amin, haleluya. Dipegangnya kunci kota Allahku, amin, haleluya. Sampai aku masuk kerajaan surga, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali
maka melalui ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur padamu, Amin. Dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, sampai aku masuk ke surga yang kekal. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, sucikan hatiku, sementara ku hamba-Mu membaca firman-Mu Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Perbaruilah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Mau cinta Yesus setia dan mau taat sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Bapa di surga. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa-Ku Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentralu kami. Engkau di atas segala-galanya, kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 12 April 2023. Kita bersyukur, terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan, kebaikan, kesetiaan, kasih daripada Yesus yang luar biasa. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan. Sungguh Bapa, aku mengasihi Engkau Bapa. Biar Engkau berfirman senantiasa, hari-hari aku melangkah bersama Engkau. Dan firman Tuhan biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan sampai tidak ada minyak di atas kepala kami. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang di hadapannya. Manusia kita semua tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sebab manusia memang akibat jatuh dalam dosa. Itu resiko, saudara ya. Oleh itu mari kita andalkan Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan izinkan tidak tahu masa depan kita. Kalau tahu, sombong manusia, tidak perlu sama Tuhan. Tapi justru Tuhan mau supaya kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kita ada fellowship,
Ada hubungan antara Bapa dan anak. Itulah rencana Tuhan. Supaya kita punya rasa cinta kasih, respek, setia, taat kepada firman Tuhan. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang benar maupun orang yang fasik, orang baik maupun orang yang jahat, orang-orang tahir maupun orang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang bersumpah, demikian pula orang takut akan bersumpah. Semua baik, semua sama. Adil Tuhan itu lahir dalam keadaan telanjang bayi yang tidak punya pakaian. Dan sama-sama orang benar fasik mati. Tapi beda tempat. Orang fasik tempatnya nanti di neraka. Tapi orang benar tempatnya endingnya ada di surga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak maupun manusia penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka, seumur hidupnya mereka. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Amin. Semua menuju kepada kematian. Sudah saya katakan, setiap kita semua menanti kematian. Tapi bagi setiap orang percaya kepada Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu bukan menanti kematian, tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Menantikan rapture. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu minta sama Tuhan supaya diberi panjang umur, kesehatan, sampai kita rapture diangkat. Asal kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman secara sempurna. Minta sama Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita yang hidup di dalam Yesus, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahwa kenangan kepada mereka sudah lenyap. Bagi orang yang sudah dipanggil Tuhan, lenyap sudah, karena hidup di dalam roh. Seperti contohnya, Bapak Ibu 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, ada di mana? Gak ada punya daya ingat kita, karena itu dalam roh. Demikian orang yang sudah mati, diangkat rohnya berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia hidupnya benar sama Tuhan, disimpan dalam Lukas 23, disimpan di Firdaus. Bagi orang fasik, itu orang kaya dalam Lukas 16 di alam maut. Itu makanya itu, mari Bapak, takutlah sama Tuhan. Sementara kita hidup, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita benar sama Tuhan, ada suatu kepastian. Saya sebagai hamba Tuhan senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sukacita saya, termasuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Karena begitu Tuhan panggil, kita punya tempat yang kekal, surga buat selama-lamanya. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di matahari. Memang semua orang sudah meninggal, tidak ada lagi kebencian, kecemburuan, sudah total berpisah, ya. Karena bicara kebencian itu ada di hati dan pikiran-pikiran tubuh, ya. Ngomel itu dari mulut toh, tapi pikiran-pikiran kalau sudah mati sudah tidak ada, ya. Maka pentingnya hati kita isi dengan firman Tuhan, itu yang mengikuti perbuatan baik kita. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatan. Amin. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu cinta sama Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Putih pakaian berarti bicara jubah kebenaran, diisi dengan apa? Firman Tuhan. Hati kita seperti dalam kitab Wahyu, supaya kita memelihara jubah. Karena itu Tuhan maunya supaya kita jubah. Isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, kehidupan kita layak kepada Tuhan. Termasuk dengan kepala minyak, supaya diisi dengan Roh Kudus. Dalam Wahyu pasal 22:14 dikatakan, berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Amin. Jubah kebenaran, jubah bicara kehidupan harus diisi dengan firman Tuhan, saudara. Minyak biar baca bayangan pada Roh Kudus, biar kepala kita. Maka dikatakan supaya jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Roh Kudus kan memimpin kita. Roh Kudus kan menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Maka pentingnya hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Jadi putih pakaianmu,
Isilah hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan menjeripai di bawah matahari. Amin. Mari kaum bapak-bapak mencintai istri dengan setia. Ya, ini perintah Tuhan. Jangan pernah berselingkuh, itu nyakitin istri, nyakitin Tuhan, ya, nyakitin banyak orang. Tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan istri, mencintai Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita para imam-imam, suami-suami menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak, menjadi berkat buat jemaat, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 10, segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Mari, selagi Tuhan berikan kehidupan yang maksimal, berkarya untuk Tuhan. Seperti dalam pujian, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upamu besar di surga. Mari bekerja dan sungguh. Selagi Tuhan berikan kaki, tangan, mulut, tubuh jiwa kita maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik senegia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jalan, begitulah anak manusia terjadi pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Waktunya memang kita tidak tahu. Allah berkuasa dalam keadaan apapun. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa setiap manusia ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita tidak tahu. Yang penting mari kita tahu kehendak Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tidak perlu kita tahu kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan kedatang, tapi bersiaplah dirimu. Itu yang nomor satu. Biarpun Bapak Ibu tahu tak apa, kalau hidup yang tidak benar tidak bisa selamat. Tapi biarpun kita tidak tahu, tapi justru tidak tahu, justru kualitas hidup kita mempersiapkan diri untuk kita sajikan kepada Bapa kita di surga. Hidup yang berkenan, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat diriku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.